Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya kepada kita semua. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai dengan hari ini, semua hanya karena kemurahan-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami begitu bersuka cita. Malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Engkau sangat baik. Jiwa kami menyadari bahwa tidak ada yang seperti Engkau Tuhan dalam hidup ini. Engkau begitu sempurna, Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, ini juga merupakan bukti kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan terus mengasihi kami lewat pemeliharaan-Mu yang sempurna, lewat kasih karunia-Mu Tuhan yang terus Tuhan curahkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Kami boleh terus menyatakan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak tersenyum.
angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami sungguh bangga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian Tuhan, segala syukur, pengagungan hanya bagi-Mu. Allah yang luar biasa, yang perbuatannya tiada duanya dalam hidup kami. Sungguh siapa yang seperti Engkau Tuhan? Siapa yang dapat menandingi Engkau Tuhan? Engkau termulia, Engkau berkuasa, karya-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami mau nyatakan tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Sejak kami dalam kandungan, hingga nanti kami tua, kami menutup mata kembali kepada Tuhan, kembali ke rumah kami. Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta kami. Engkau Allah yang setia, tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah buat kami Tuhan malam hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap ditegur. Kami siap diingatkan. Kami siap dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk dengar firman Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita masing-masing, malam hari ini mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, kita akan merenungkan ayat ini. Kita melihat bahwa Rasul Petrus mengumpamakan bagaimana sebuah ketergantungan akan seorang bayi terhadap air susu ibu. Rasul Paulus mencoba untuk menggambarkan sebuah ketergantungan hidup anak-anak Tuhan yang hari ini menyebutnya sebagai orang-orang Kristen, termasuk kita semua yang ada di tempat ini, saya dan saudara, Bapak Ibu semua. Kita melihat kalau kita berani untuk mengkoreksi hidup kita hari ini, apakah ketergantungan kita terhadap kebenaran firman Tuhan itu seperti ketergantungan yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bagaimana kerinduan, ketergantungan seorang bayi terhadap air susu yang ada di dalam ibunya. Bapak Ibu, salah satu yang menyebabkan pertumbuhan rohani setiap orang Kristen hari-hari ini mengalami stagnasi, tidak ada pergerakan sama sekali, bahkan mungkin mengalami sebuah degradasi, penurunan yang cukup fatal. Ini semua disebabkan oleh kegairahan, ketergantungan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mau koreksi diri kita. Tentunya Rasul Paulus menggambarkan ini bukan berarti sesuatu yang tanpa arti dan tanpa makna. Kita tidak akan bisa mencintai, memiliki ketergantungan kepada firman Tuhan, kepada setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan dalam kebenaran Alkitab, tanpa memiliki sebuah kerinduan seperti seorang bayi terhadap air susu. Bapak Ibu, malam hari ini sebelum kita melepaskan lelah, kita mau lihat diri kita masing-masing. Apakah kita selama kita menjadi orang Kristen ada pertumbuhan rohani yang terjadi dalam hidup kita, atau kita menjadi pribadi yang sama dari dulu sekarang dan tidak ada perubahan sama sekali. Perubahan yang terjadi mungkin secara fisik kita dari kecil menjadi besar, tapi pertumbuhan rohani kita tidak mengalami pertumbuhan. Sekali lagi, perenungan firman Tuhan malam hari ini mengajak kita tidak akan bisa memiliki ketergantungan, bertumbuh dengan baik jika kita tidak memiliki ketergantungan seperti seorang bayi terhadap air susu. Mari sama-sama kita merenungkan hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah berada di dalam track yang benar, di dalam pertumbuhan yang benar? Saudara, kalau saudara dan saya memiliki kerinduan yang seperti seorang bayi begitu tergantung, kalau nggak dikasih air susu, dia akan menangis, menjerit luar biasa. Kita bisa gambarkan itu kepada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak merenungkan, tidak membaca kebenaran Alkitab, kita tidak mendapatkan sesuatu yang membuat rohani kita ini semakin bertumbuh, maka kita akan berusaha menggali dan mencarinya. Kita akan berteriak, ya tentunya tidak berteriak secara seorang bayi tentunya, tetapi berteriak dengan cara yang luar biasa. Ada usaha, ada effort yang luar biasa yang akan kita kerjakan di sana. Malam hari ini mari sama-sama saya dan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua di rumah, kita mau sama-sama melihat waktu kita terbatas. Kita tidak tahu kapan ini semua berakhir. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus mulai berkemas-kemas. Kalau bahasa Bapak Gembala almarhum, ringkes-ringkes. Kita ringkes-ringkes, mari berbenah diri. Saatnya tiba nanti, kita tinggal angkat koper. Tidak sibuk lagi untuk membenahi diri kita yang tidak beres ini. Kita bisa berkata dengan Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Dan Tuhan akan berkata, marilah bersama-sama masuk di dalam rumah, duduk semeja denganku, menikmati
sampai selama-lamanya. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita ada di kerajaan surga nanti. Dan salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah pertumbuhan rohani. Hidup kita masing-masing. Kita mau belajar untuk melihat kebutuhan ini, ketergantungan yang sungguh akan setiap firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengguidance kita, akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kebenaran-Mu yang menegur setiap kami, yang mengingatkan setiap kami. Mungkin kami yang hari ini sudah terlalu jauh dan kami mulai berlari menjauh. Tuhan ingatkan malam hari ini, kami tidak ingin menjadi orang-orang yang terhilang. Kami tidak ingin menjadi pribadi-pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berikan ketergantungan, rasa cinta, ketergantungan akan kebenaran, akan firman-Mu. Hanya firman-Mu lah satu-satunya yang menjadi makanan rohani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik, yang terus mengingatkan dan mengasihi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami alaskan doa kami yang jauh sempurna. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.